Kapankah teror DC akan berhenti? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Curhat Keuangan. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan sering banget ditanyain sama kalian, yaitu kapan sih teror debt collector atau DC pinjol bakal berhenti? Nah, sebelum kita masuk ke detail videonya, mari kita pahami dulu apa sih yang dimaksud DC pinjol itu. DC pinjol atau debt collector adalah orang atau pihak yang ditugaskan buat nagih hutang ke nasabah yang gagal bayar ya. Sementara teror DC itu kegiatan penagihan yang dilakukan oleh DC yang seringnya sangat amat mengganggu kehidupan nasabah, terutama nasabah galbay. Kenapa? Karena cara penagihan mereka yang gak tahu waktu, gak tahu sopan santun, bahasanya kasar, dan bahkan gak jarang ngelanggar hukum. Seenaknya nyebarin data kita, foto kita, dan lain sebagainya. Datang ke rumah kita sebelum datang, nunjukin foto kita ke warga-warga di sekitar, itu contohnya. Mengapa teror DC pinjol menjadi ancaman? Jawabannya karena faktanya bukannya mensupport nasabah galbay, DC pinjol malah membuat nasabah makin ketakutan dan merasa stres dengan cara penagihan mereka. Karena mereka bisa nelpon berkali-kali, ngirim pesan ancaman, nyebarin data kita, dan bahkan datang ke rumah kita. Kenapa DC pinjol bisa seperti ini? Jawabannya karena gak ada pengawasan ketat dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini OJK ya. Pengawasan untuk apa? Pengawasan tata cara atau SOP. Gimana sih tata cara penagihan yang dilakukan sama DC pinjol? Kalau aturan ada, tapi pengawasan yang gak ada. Sepengalaman saya pribadi, cuma DC Kredivo yang masih bisa memanusiakan kita sebagai nasabah, meskipun nasabah galbay. 3 kali saya didatengin ke rumah, cuma DC Kredivo yang paling ramah dan malah ngasih solusi buat saya untuk nyari penghasilan tambahan. Jadi mereka nggak cuma nuntut saya buat bayar, tapi mereka juga ngasih solusi buat saya bisa keluar dari masalah keuangan saya pada saat itu. Sebenarnya kalau pemerintah sama OJK mau memperketat pengawasan mereka sama DC pinjol, pasti tata cara penagihan yang dilakukan sama DC pinjol itu bisa lebih tertib. Tapi ya kita tahu sendirilah ya, sejak kapan sih pemerintah peduli sama rakyat? Data penting kita aja dibiarin dibobol sama mereka, malahan mereka masih bisa senyum-senyum. Menkominfonya aja gak mau mundur ya. Siapa yang peduli sama nasabah galbay? Gak bakal ada kalau dari pemerintah. Selanjutnya, apa sih solusi buat nasabah galbay yang lagi diteror sama DC pinjol? Solusinya adalah, bagi kalian yang sedang ditekan abis-abisan sama DC pinjol, jangan panik dan usahakan tetap tenang. Jika ada pelanggaran yang dilakuin sama DC pinjol dalam bentuk apapun, screenshot, fotoin, jadiin barang bukti, kumpulin semuanya. Kalau buktinya udah kekumpul banyak, laporin ke OJK. Kalau mereka denger ya. Kalau OJK kagak mau denger, viralin aja. Karena dasar hukum di negara kita saat ini adalah viral. No viral, no justice. Selanjutnya cari bantuan hukum. Banyak LBH yang bisa bantu kita, bahkan gratis jika diperlukan. Jangan merasa sendiri, jangan merasa takut. Karena banyak orang yang sudah berhasil melewati bagaimana pahitnya ketika diteror sama DC. Nah selanjutnya kita juga bisa ancam balik para DC yang udah kelewatan nagihnya. Banyak kok tutorial cara-caranya. Biar apa? Biar mereka kapok karena udah main-main sama orang seperti kita. Jangan kalah lah. Jangan ngalah, jangan kalah, dan jangan takut. Kalau kalian bisa ilmu hacking, ketika ada nomor telepon yang nelpon kalian, yang nge-WA kalian, kalian kasih aja, buka aja identitasnya. Biar dia takut. Biar dia ngerasain gimana takutnya data kita disebarin. Ya semoga aja kedepannya regulasi buat SOP penagihan pinjol itu bisa lebih diperketat lagi sama OJK. Gak cuma diperketat tapi diawasi bener-bener. Prinsip yang saya pakai sampai saat ini, cara terbaik buat ngancurin pinjol adalah jangan pernah minjol. Buat kalian yang belum pernah minjol, kasih tahu keluarga kalian, saudara dan teman kalian buat jauhin yang namanya pinjol. Buat kalian yang udah terjerat pinjol kayak saya, cara terbaik buat ngancurin pinjol adalah bayar hutang galbay kita di pinjol, tapi cuma bayar pokoknya aja. Habis itu, hapus aplikasinya, tutup aplikasinya, tinggalin dan lupain. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.